Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Roni. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan modul yang sudah kita kerjakan kemarin. Jadi kali ini kita akan melanjutkan gambar kerja atau dari modul yang sudah kita siapkan, itu adalah proses pembuatan ulir menggunakan mesin. Jadi kali ini kita akan membuat ulir itu dengan ukuran M12 kali 1,5. Dalam proses pembuatan ulir ini sebenarnya kawan-kawan bisa memiliki dua opsi. Yang pertama, pembuatan ulir menggunakan alat bantu, itu kalau ulir luar menggunakan sneh atau menggunakan mesin. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan mesin. Kemudian apa saja peralatan yang akan disiapkan? Itu yang pertama itu adalah pahat ulir. Di mana pahat ulir ini sendiri itu adalah pahat ulir milimeter, yang mana memiliki sudut itu adalah 60 derajat. Kemudian ada satu lagi itu adalah ulir Whitworth atau sering disebut dengan ulir inci. Jadi kemudian di sini kita akan menggunakan sisir ulir, yang mana sisir ulir ini itu berfungsi untuk mengecek kedalaman ulir yang kita buat. Kemudian yang ketiga itu adalah kacamata safety. Oke, sebelum kawan-kawan melanjutkan ke pekerjaan, pastikan bakal benda kerja kita itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Dikarenakan kita membuat ulir itu adalah M12 kali 1,5 untuk ulir luar, maka bakal benda kerja kita itu adalah diameter 12. Jika ini sudah selesai, maka kawan-kawan melanjutkan ke bagian berikutnya, itu adalah bagaimana cara menyeting di mesin. Oke. Kita akan belajar bagaimana cara menyeting di permesinan. Jadi di permesinan ini sendiri, ini ada kecepatan dari spindle. Kemudian di sini ada settingan untuk kecepatan eretan. Selain kecepatan eretan, nanti kawan-kawan harus memastikan berapa tabel untuk pembuatan ulir. Oke, yuk di sini kita akan melihat. Di sini kalau kawan-kawan lihat pada tabel berikut ini ada, kalau kawan-kawan lihat, ini ada dalam bentuk milimeter dan ada dalam bentuk inci. Kalau biasanya kawan-kawan menggunakan itu adalah putaran milimeter per putaran. Jadi kawan-kawan sekarang menggunakan itu adalah untuk pembuatan ulir itu adalah dalam bentuk milimeter. Dikarenakan gambar kita itu adalah menggunakan M12 kali 1,5, maka kawan-kawan silahkan melihat di angka 1,5. Jadi kalau kawan-kawan lihat di sini itu adalah di 1,5. Maka cara penyetingannya, silahkan kawan-kawan lihat dari atas itu T milimeter. Kemudian kita turun di bawah itu adalah 1/1. Silahkan kawan-kawan pindahkan. Yang ini itu adalah ke arah 1/1. Jadi ini silahkan kawan-kawan putar. Oke, ini adalah 1/1, itu ke kiri. Kemudian silahkan kawan-kawan lanjutkan, ini adalah ke tabel B. Maka kemudian di tabel B, kemudian di 1 Romawi, kemudian di angka 8. Maka yang B-nya silahkan kawan-kawan pindahkan handle ini itu ke posisi B. Oke, kemudian ke 1 Romawi. Ini pastikan yang ada warna merah itu berada di 1 Romawi. Kemudian yang eretan ini silahkan kawan-kawan pindahkan ke angka 8. Jadi silahkan dipindahkan ke 8. Maka settingan untuk proses pembuatan ulir setelah selesai kita lakukan. Sebelum kawan-kawan melakukan, pastikan berapa kecepatan putaran spindle. Jadi kecepatan putaran spindle ini itu kembali lagi ke kemampuan kita dalam proses pengoperasian mesin. Kalau di sini saya sarankan cukup menggunakan dengan kecepatan spindle kita itu adalah 100. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan cara menghidupkan mesin. Jadi silahkan kawan-kawan lihat, kalau boleh Bang Arif, kalau kawan-kawan lihat, kalau dalam proses pembuatan ulir, sisi poros yang sisi bagian atas itu yang bergerak. Kalau dalam kondisi normal, yang bergerak itu adalah di sisi bagian bawah. Nah, kalau sudah di sisi bagian atas, bagaimana cara kita membuktikan bahwa settingan kita sudah benar atau belum? Silahkan kawan-kawan pindahkan handle yang ada di sisi bagian atas, itu sambil diputar eretan, sambil dia didorong ke sisi bagian bawah. Maka kalau kawan-kawan lihat, ini secara otomatis eretan kita di sumbu Z itu sudah bergerak secara otomatis.
Jadi maka settingan kita kali ini untuk proses pembuatan ulir sudah selesai. Kemudian silahkan kawan-kawan lanjutkan ke proses pemasangan benda kerja, kemudian proses pemasangan pahat ulir. Oke, jadi itu penjelasan sedikit terkait bagaimana cara menyeting di permesinan. Oke, jadi setelah kawan-kawan memasang benda kerja, kemudian silahkan kawan-kawan pasang pahat ulir di tool post pada mesin bobot. Pada saat pemasangan pahat ulir di tool post, pastikan pahat ulir kita itu tegak lurus terhadap benda kerja. Bagaimana cara kita bisa memastikan pahat kita tegak lurus terhadap benda kerja? Silahkan kawan-kawan geser pahat kita ke sisi bagian permukaan dari cak kita, kemudian kita lakukan penempelan, kemudian baru kita kunci. Oke, silakan kawan-kawan geser ke kiri. Kemudian silakan kawan-kawan buka. Yang pertama itu adalah pahat ulir kita. Kemudian silakan kawan-kawan geser pahat ini dan pastikan permukaan atau di sisi bagian ujung dari pahat kita, pahat ulir itu menempel ke sisi bagian permukaan dari cak kita. Kemudian silakan kawan-kawan kunci. Maka secara otomatis pahat ulir kita itu sudah tegak lurus terhadap benda kerja yang akan kita ulir. Oke, kemudian silahkan kawan-kawan letakkan pahat ulir kita dan pastikan pahat ulir kita itu berada di sisi bagian tengah atau center terkait masalah live center. Dikarenakan benda kerja kita ini seharusnya kita menggunakan live center, di mana di sisi bagian ujung benda kerja kita itu kita kita CD, kemudian itu fungsinya adalah untuk memasang live center. Cuman dikarenakan benda kita terlalu pendek, kemudian pahat ulir kita itu berada di sisi bagian kiri, maka kita nanti tidak menggunakan left center. Jadi sedikit informasi buat kawan-kawan, left center ini sendiri itu berfungsi untuk kalau kita lihat di sini, ini adalah left center kita itu ikut berputar. Yang mana left center di sini ini berfungsi untuk membantu tahanan pada saat terjadinya proses pemakanan pada benda kerja. Dikarenakan kalau kita pasang left center ini, dikarenakan dia menyangkut, maka pada saat kali ini kita tidak menggunakan left center. Jadi silakan kawan-kawan geser ke belakang. Kemudian ini kita tarik mundur. Kemudian kita matikan. Nah, kemudian sebelum kita melakukan proses pemakanan, pastikan settingan pahat atau settingan pada mesin kita itu sudah benar. Dengan cara melihat putaran poros itu di sisi bagian atas. Kemudian pada saat proses pemakanan, silahkan kawan-kawan turunkan handle ke sisi bagian bawah. Oke, jadi hal yang pertama setelah kawan-kawan pasang benda kerja sama pahat ulir, kemudian pastikan pahat ulir kita itu berada di sisi bagian ujung benda kerja. Setelah dia berada di sisi bagian ujung, silahkan kawan-kawan setting eretan di sumbu Z itu berada di sisi 0. Oke, dikarenakan dari gambar kita itu adalah jaraknya adalah 31, silahkan kawan geser ke kiri sejauh 31. Kemudian silahkan kawan-kawan berikan tanda di sisi bagian atas, ke atas. Oke, silahkan kawan-kawan beri tanda. Yang mana ini adalah bertujuan agar memudahkan kita pada, silahkan ditandai. Oke, nanti pas di 31 silahkan kawan-kawan tarik eretan di sumbu X ke sisi bagian luar dan lakukan secara berulang. Oke, setelah kita setting tersebut, kemudian kita tarik lagi mundur, kemudian baru kita memastikan handle, boleh? Oke, baru kita tarik itu adalah handle yang ada di sisi bagian bawah, itu kita geser sembari
Nampak semua? Oke, sembari ini kita putar, sembari eretan atau handle ini kita turunkan. Maka kalau kawan-kawan lihat, ini sudah berada di sisi bagian bawah. Kemudian kalau kita hidupkan mesin, nanti poros yang sisi bagian atas itu secara otomatis bergerak. Oke, kemudian yang kedua, pada saat proses pemakanan atau pembuatan ulir, jangan sekali-sekali handle yang berada di sisi bagian bawah kita tarik ke atas, kemudian mesin kita hidupkan. Maka settingan terakhir pada saat proses pembuatan ulir itu tidak sesuai lagi. Maka dari itu, selama dalam proses pembuatan ulir, pastikan handle ini berada di sisi bagian bawah. Oke, kemudian eretan ini silahkan kawan-kawan dekatkan. Oke, kemudian setelah berada, pastikan eretan ini itu berada di titik 0. Yang bertujuan kita mengetahui berapakah kedalamannya. Untuk kedalaman ulir, nanti akan kita lihatkan tabel berapa pengali atau pengurang dari ulir itu sendiri. Oke, baru kita lanjutkan ke proses pemakanan. Oke, kemudian silakan kawan-kawan set, itu adalah kecepatan proses pemakanan yang kita gunakan itu adalah 100 rpm. Oke, setelah kawan-kawan setting rpm pada saat proses pemakanan itu adalah 100 rpm. Kemudian silakan kawan-kawan jalankan dan pastikan di jarak 31, silakan kawan-kawan tarik eretan di sumbu X ke sisi bagian belakang. Kalau seandainya terlalu cepat, silahkan kawan-kawan turunkan dari 100 menjadi 63. Kemudian untuk mundur ke belakang, silahkan kawan-kawan tarik handle ke sisi bagian atas. Kemudian lakukan proses penambahan pemakanan ulir, itu adalah 1 garis. Dan lakukan sebanyak perhitungan yang sudah kita cari. Oke, jadi untuk di awal silakan kawan-kawan tambahkan itu adalah 2 garis secara konsisten. Dari tadi 5, kemudian jadi 7, kemudian sampai 10, baru setelah 10 garis baru kita tambahkan 1 garis. Oke, setelah 10 garis, silakan kawan tambahkan itu adalah kelipatan 1 garis. Kemudian silakan kawan-kawan tambahkan itu menjadi 11, 10, 11. Oke, kita jalankan dan silakan ditambahkan, disemprotkan itu adalah oli.
Oke, kemudian 12. Lima belas. Oke, 16 garis. Oh, baik, setelah 20 garis, untuk proses pemakanan berikutnya silakan kawan-kawan turunkan itu menjadi 0,5, 0,5, 0,5 garis. Jadi setengah-setengah garis sampai di angka 25 terlebih dahulu. Setelah 25 silakan kawan-kawan cek menggunakan sisir ulir. Kemudian kalau seandainya kurang baru kawan-kawan lengkapi menjadi 26 garis. Ini adalah 20,5, 20 setengah garis. Setelah mencapai 24 garis,
atau 25 garis, silakan kawan-kawan gunakan sisir ulir. Itu adalah silakan kawan-kawan cari itu adalah dengan ukuran 1,5. Oke, silakan kawan-kawan lihat dari. Oke, silakan kawan-kawan lihat di plat dari sisir ulir kita itu ada angka 1,5. Kemudian silakan kawan-kawan lakukan proses pengecekan. Kalau kita lihat secara visual, kedalaman ulir kita ini masih kurang, sekitar ya cukup tipis. Jadi silakan kawan-kawan yang pertama kita cek menggunakan sisir ulir. Yang kedua bisa kawan-kawan gunakan itu dalam bentuk mur yang mana M12 kali 1,5, di mana seharusnya pada saat kita membuat ulir ini dia memiliki pasangan dari ulir atau ulir dalam gitu. Jadi silakan kawan-kawan cek. Oke, setelah kawan cek menggunakan sisir ulir, kemudian silakan kalian kawan-kawan gunakan itu adalah mur, di mana mur yang saya gunakan ini itu ukurannya adalah M12 kali 1,5. Jadi silakan kita coba masuk. Oke, jadi di sini kalau kawan-kawan lihat di sini mur yang kita gunakan itu sudah masuk. Kemudian tahap berikutnya maka proses pembuatan ulir kita sudah selesai. Kemudian untuk finishing silahkan kawan-kawan naikkan handle dalam proses pembuatan ulir tadi ke sisi bagian atas. Kemudian silahkan kawan-kawan hidupkan mesin. Kemudian gunakan amplas untuk menghaluskan sisi bagian atas dari ulir yang kita buat tadi. Maka proses pembuatan ulir kita sudah selesai. Silahkan kawan-kawan buka benda kerja. Kemudian silakan kawan-kawan cek, maka proses pembuatan ulir kita sudah selesai. Mudah-mudahan pada hari ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait masalah kompetensi pembuatan ulir luar menggunakan mesin, di mana ulir yang kita buat itu adalah M12 kali 1,5. Mungkin sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan yang ingin belajar membuat ulir luar menggunakan mesin bobot. Sekian, terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.